Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang algoritma KNN atau disebut juga dengan algoritma K-nearest neighbor. Definisi dari algoritma KNN adalah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. KNN mengidentifikasi nilai K dalam data testing yang merupakan tetangga terdekat dari objek. Nah, agar lebih jelasnya, ini adalah konsep dari algoritma KNN. Kita mempunyai data. Sebagai contoh di sini ada data segitiga dan data lingkaran. Kemudian kita akan mencari kelas di warna merah ini di koordinat 3,8, 6,2. Misalkan di sini ada objek baru. Nah, kita akan mengidentifikasi objek baru ini dalam bentuk bintang ini masuk ke dalam kelas segitiga atau kelas lingkaran. Nah, berdasarkan dari tetangga terdekatnya. Sebagai contoh di sini tetangga terdekatnya adalah 3, maka bintang yang berwarna merah ini dari semua sebaran data, 3 tetangga terdekatnya adalah ini, segitiga warna merah ini dan warna biru. Nah, kita hitung jumlahnya. Dari 3 tetangga terdekat ini, segitiga ini jumlahnya 2 dan lingkaran jumlahnya 1, sehingga bintang merah pada titik koordinat 3,7,6,2 itu diidentifikasi atau diklasifikasi nantinya masuk ke dalam kelas segitiga. Sebagai contoh lagi, di sini terdapat bintang, ini warnanya biru, ini berada di koordinat 9,8,5,8. Nah, kemudian kita cari 3 tetangga terdekatnya dari semua sebaran data ini, didapatkan hasil ini segitiga merah 1, lingkaran biru 2. Nah, dari 3 tetangga terdekat ini jumlah lingkarannya 2, jumlah segitiganya 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa bintang yang berada pada koordinat 9,8,5,8 ini diklasifikasi masuk ke dalam kelas lingkaran. Nah, kita akan melakukan penghitungan manual algoritma KNN. Jadi langkah-langkah untuk melakukan penghitungan algoritma KNN, yang pertama adalah persiapkan data training, data testing, dan kita tentukan nilai parameter K. K ini adalah tetangga terdekatnya, itu nanti nilai K-nya berapa. Nah, ini dipilih secara manual. Atau nanti untuk lanjut, nilai K-nya ini juga bisa didapatkan secara otomatis menggunakan metode metaheuristik, tetapi untuk pertemuan ini tidak saya ajarkan. Nanti kita menentukan nilai parameter K ini secara manual. Setelah kita persiapkan datanya, kemudian kita hitung jarak antara data training dan ke data testing. Telah kita ketahui bersama, data training adalah data yang sudah mempunyai kelas, sedangkan data testing adalah data yang akan kita cari kelasnya. Setelah dihitung jaraknya, kemudian kita urutkan data berdasarkan jarak terkecil. Setelah diurutkan, langkah terakhir kita melakukan pengelompokan data. Nah, untuk penghitungan jarak, ini yang terkenal, ini ada dua pendekatan untuk penghitungan jarak, menggunakan Euclidean distance dan Manhattan distance. Rumus dari Euclidean distance adalah nilai square dari sigma i sama dengan 1 sampai ke n
XI min YI pangkat 2, di mana XI ini nanti adalah data training, YI adalah data testing. Sedangkan untuk Manhattan distance, formulanya adalah nilai sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N, nilai mutlak dari XI min YI. Nah, ilustrasinya kalau sebagai contoh di sini ada titik X dan titik Y. Kalau kita mau menggunakan penghitungan menggunakan Euclidean distance, untuk menghitung X ke Y itu ditarik garis lurus seperti ini. Sedangkan ilustrasi untuk Manhattan distance, kalau kita mau dari titik X menuju ke titik Y, maka ini langkahnya kita tarik dulu garis sumbu X, kemudian kita tarik ke sumbu Y. Nah, ini sebagai contoh, di sini terdapat data training, data testing, dan nilai parameter K. Di sini di data training, ini terdapat 17 data, di mana kita mempunyai 3 atribut X, Y, dan kelas, di mana kelas ini disebut dengan atribut spesial atau kelas. Nah, di data testing ini terdapat data. Sebagai contoh, kita akan mengklasifikasi data testing ini masuk ke kelas A atau kelas B, di mana titik koordinatnya untuk sumbu X-nya 3,5 dan sumbu Y-nya 6,5. Nah, ini nanti masuk ke kelas mana? Apakah masuk ke kelas A atau masuk ke kelas B? Kemudian kita tentukan nilai parameter K-nya atau nilai tetangga terdekatnya, di mana nilai K-nya sama dengan 3. Nah, ini ditentukan secara manual ya. Jadi nanti kita akan menghitung 3 tetangga terdekat dari data ini, dari data testing ini. Nah, setelah kita persiapkan data training, data testing, dan nilai parameter K, langkah selanjutnya yaitu kita akan menghitung jarak antara data training dan data testing. Nah, kita hitung jarak dari data 1, berarti ini sumbunya 1,1,1,1 ke 3,5,6,5. Jika menggunakan rumus Euclidean distance, maka didapatkan hasil jarak data 1 ini adalah 5,9. Dengan penghitungan ini 1,1 dikurangi 3,5 kuadrat ditambah 1,1 dikurangi 6,5 kemudian dikuadratkan, setelah itu diakar pangkat 2. Didapatkan hasil 5,9. Penghitungannya X dikurangi X, Y, sumbu Y dikurangi Y. Sebagai contoh selanjutnya itu kita akan menghitung jarak dari data kedua ini 2,1,6,1 ke 3,5,6,5. Didapatkan hasil jarak data kedua ke data testing adalah 1,5 dengan rincian akar dari 2,1 dikurangi 3,5 kemudian dikuadratkan ditambah 6,1 dikurangi 6,5 kuadratkan, didapatkan hasil 1,5. Begitu juga dengan data sampai dengan data ke 17. Nah, setelah itu didapatkan hasil seperti ini. Jarak data 1 ke data testing 5,9, jarak data 2 ke data testing 1,5, kemudian ini di data ke-16, jarak data 9,8,9,8 ke data testing adalah 7,1. Nah, setelah dihitung semua jaraknya dari jarak dari data training ke data testing, nah langkah selanjutnya yaitu kita akan mengurutkan data berdasarkan jarak terkecil. Nah, sebelum diurutkan, tadi datanya seperti ini. Nah, setelah diurutkan, maka nanti data ke-10 itu nanti adalah jarak
paling dekatnya, di mana jaraknya adalah 0,8, kemudian data ke-9 itu jaraknya 1,3, data kedua 1,5 dan seterusnya. Jadi data ini diurutkan berdasarkan jarak terkecil. Nah, setelah diurutkan data berdasarkan jarak terkecil, ini ya, datanya sudah diurutkan. Nah, kita akan melakukan pengelompokan data. Nah, pengelompokan datanya itu dari nilai K. Tadi telah kita tentukan di tahap awal bahwa parameter nilai K adalah 3. Maka dipilih 3 data teratas dari urutan jarak terkecil. Jadi nanti kita hanya menggunakan 3 data ini. Nah, ini ya, 3 data ini kita akan kelompokkan. Nah, di sini terlihat bahwa kelasnya dari 3 data ini, kelas B itu ada 2, kemudian kelas A ini ada 1 data. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelas B lebih banyak daripada kelas A. Nah, kesimpulannya adalah bahwa data testing dengan nilai X sama dengan 3,5 dan nilai Y 6,5 ini masuk ke dalam kelas B. Karena jumlah kelas B ini lebih banyak dari kelas A. Nah, ini contoh penghitungan manualnya. Di sini akan saya berikan contoh lagi jika kita melakukan penghitungan menggunakan Excel. Sebagai contoh, di sini terdapat data training. Ini jumlahnya ada 6 data. Dengan kelasnya ini nanti value-nya ada, kategorinya ada 2 kelas A dan kelas B. Kemudian terdapat data testing 4,4, ini nanti masuk ke kelas mana? Apakah masuk ke kelas A atau masuk ke kelas B? Baik, agar lebih mudah pemahamannya, ini saya buatkan saya visualisasikan ke dalam bentuk diagram chart. Ini saya buat dulu diagram chartnya. Nah, ini visualisasi datanya. Data 1,1 ini masuk ke kelas A, kemudian data 6,7 ini masuk ke kelas B. Berarti ini kalau secara visual manusia melihat, ini adalah kelompok dari kelas A, kemudian data ini adalah kelompok kelas B. Kemudian ada data baru, data testing, di mana nilai X-nya adalah 4,4 dan nilai Y-nya adalah 4,4. Ini kalau ini saya berikan simbol dalam bentuk bintang seperti ini. Nah, kalau manusia melihat, sebagai contoh di sini saya akan menggunakan 3 tetangga terdekat atau nilai K-nya sama dengan 3. Kalau secara visual manusia melihat bintang ini, 3 jarak terdekatnya adalah ini ya, titik di 4,5, 3,2 dan 3,3. 3 tetangga terdekatnya adalah ini. Nah, kita lihat bahwa di sini tadi adalah kelas B yang atas, kemudian yang bawah sebelah kiri adalah kelas A. Di sini kita lihat jumlah kelas A-nya itu lebih banyak daripada kelas B, di mana jumlah kelas A-nya adalah 2, sedangkan kelas B-nya adalah 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data testing ini masuk ke dalam kelas A. Nah, itu visual secara manusia. Nah, komputer tidak dapat melihat seperti itu. Nah, kita membutuhkan suatu algoritma. Nah, di sini kita akan menggunakan algoritma KNN.
Nah, ini sudah ada data training, sudah ada data testing, kemudian tadi kita tentukan nilai parameter K-nya sama dengan 3. Baik, langkahnya adalah sebagai berikut. Oh, ini saya pindah dulu ya. Ini saya copy. Oh. Nah, ini visualnya saya hapus dulu. Nah, kita akan menghitung jarak dari data training ke data testing. Jarak data training ke data testing. Nah, untuk penghitungan jaraknya kita akan menggunakan metode Euclidean distance. Ya, sehingga nanti rumusnya sama dengan SQRT. Ini adalah akar dari ini 1 dikurangi 4. Ini saya kunci, kemudian dikuadratkan ditambah 1 dikurangi 4, saya kunci, pangkat 2. Nah, jarak data ke 1 ini ke data testing jaraknya adalah 4,2. Nah, untuk data kedua dan selanjutnya ini tinggal saya drag seperti ini. Nah, didapatkan hasil jarak 2 ke data testing adalah 2,24, jarak ketiga 1,41 dan seterusnya. Nah, ini adalah jaraknya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita urutkan data training dan data testing dalam urutan yang paling kecil. Ini saya copy, kemudian saya paste. Nah, saya lakukan sorting, sort small to large. Agar lebih enak, ini saya copy value saja sheetnya. Saya copy, kemudian saya paste ke sampingnya. Ini saya copy value. Nah, sudah. Ini kita sort. Ini kita sort dari nilai terkecil ke paling rendah. Expand. Nah, ini adalah data setelah kita urutkan. Nah, selanjutnya kita lakukan pengelompokan data. Pengelompokan datanya yaitu tadi di awal kita tetapkan nilai parameter K-nya adalah 3. Jadi yang kita butuhkan adalah 3 data teratas ini. Ya, berarti ini saya copy, kemudian saya paste ke sampingnya. Nah, dilihat bahwa jumlah kelas B ini 1, jumlah kelas A nya 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa data testing dengan nilai X sama dengan 4,4 itu masuk ke dalam kelas A. Nah, sama ya dengan visualisasi manusia. Nah, bedanya kalau manusia
kita bisa langsung melihat dari visual ini, sedangkan kalau menggunakan komputer kita harus menerapkan algoritma di dalam komputer tersebut. Nah, penghitungannya seperti ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa data testing 4,4 dengan nilai parameter K sama dengan 3 ini masuk ke dalam kelas A. Karena jumlah data pada kelas A ini lebih banyak daripada kelas B. Cukup sekian untuk materi algoritma KNN ini. Untuk praktikumnya nanti kita akan menggunakan Python. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.